sebagaimana Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, demikian pula sahabat Umar ibnu Khattab menyatakan dengan dalam asarnya bahwa kama qala Umar bin Khattab, sebagaimana dikalamkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada sahabat Umar bin Khattab. Mohon maaf ya, kalau sahabat itu artinya banyak. Kalau sohib, nah itu satu orang sahabat. Kalau di Indonesia mah sahabat mau banyak mau dikit sahabat aja. Padahal sohib ya kalau mufradnya. Ini yang menyatakan adalah sohib Sayyidina Umar ibn Khattab. Bagaimana kalam beliau tentang tajalli, melihatnya kepada Allah adalah ra'a qalbi rabbi. Beliau menyatakan, aku melihat Tuhanku dengan nur yang disematkan ke dalam qalbuku, kata Sayyidina Umar. Binuri rabbi, yakni dengan cahaya Tuhanku. Fal qalbu, maka adapun qalbu mir'atu li'aksi jama lillahi ta'ala, dan adapun qalbu adalah cermin untuk menentukan jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi tetap sumber-sumber penglihatan basirah itu adalah dengan qalbu itu sendiri. Nah, bagaimana supaya memiliki basirah yang tajam sebagaimana melihatnya Sayyidina Umar kepada Allah melalui qalbunya? Kaum muslimin juga sebenarnya bisa untuk melihat Allah dengan ainul basirah, bukan dengan mata kepala, bukan. Dan hakikat Allah itu tidak bisa dilihat di alam dunia kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia biasa paling sebagaimana Sayyidina Umar, ra'a qalbi rabbi, bahwa aku melihat Tuhanku dengan cahaya dari Tuhanku yang disematkan ke dalam qalbuku. Maka bisalah Sayyidina Umar melihat Allah, tapi dengan ainul basirah, dengan mata batinnya, gitu ya, bukan dengan mata kepala. Karena sebagaimana diterangkan di bab-bab kemarin bahwa fa inna ra'yatallahi, bahwa sesungguhnya melihatnya Allah la tahsulu fid dunya, tidak akan bisa berhasil dilihat di alam dunia. Bal tahsulu ra'yatullah, tetapi bisa dilihat melihat kepada Allah, sifatillahi ta'ala, dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya tapi sifatnya atau af'alnya. Maka perbuatan Allah menciptakan makhluk di alam dunia ini, itu adalah hakikatnya adalah perbuatan Allah, hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Maka melihatnya kita kepada Allah dengan sifatnya, dengan af'alnya itu saja, karena zatiyahnya tidak bisa dilihat. Nabi Muhammad SAW hanya memberitakan kepada sebagian umatnya saja, kepada sahabat. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, karena memang ra'a qalbi rabbi, bahwa aku melihat Tuhanku hanya dengan cahaya yang Allah sematkan ke dalam qalbuku. Selanjutnya wahadhil musyahadatu, dan adapun musyahadah ini, musyahadah di sini adalah perjumpaan, baik perjumpaan seseorang dengan ainul basirah maupun dengan qalbunya. Wahadhil musyahadah, adapun perjumpaan ini la tahsulu, tidak akan bisa tercapai itu perjumpaan illa bitalqin, kecuali dengan talqin itu sendiri.
Bitalqini syaikhin, dengan talqinnya seorang syekh. Kalau zaman sekarang syekh ya, tidak, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik sudah meninggal sekitar 1446 tahun yang lalu. Lalu apakah seseorang yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mentalqin? Ya bisa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada seluruh umatnya, balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa-apa yang datang dariku, berasal dariku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walau ayatan, walaupun sedikit. Sedikit itu dimana sedikit ilmunya maupun sedikit orang yang akan menyampaikannya. Nah, tidak sembarangan orang bisa mentalkin seseorang. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tugas talqin dari Allah Subhanahu Wa Taala itu khususiyah hanya terkhusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah tidak bisa itu mentalqin. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka diserahkan segala sesuatunya kepada para sahabat yang sudah ditalqin oleh Rasulullah. Bagaimana kalau para sahabat sudah meninggal? Langsung ditanjutkan oleh para tabi'in. Bagaimana para tabi'in sudah meninggal pula? Dilanjutkan lagi oleh para tabi'ut tabi'in. Bagaimana kalau tabi'ut tabi'in meninggal? Disampaikan, dilanjutkan risalah kenubuwahannya oleh ulama khalafin. Bagaimana ulama khalafin sudah meninggal semuanya? Kan ada ulama kontemporer meninggal, dilanjutkanlah oleh kiai-kiai, oleh asatid yang mendapatkan legitimasi dari syekh awalnya, dari syekh sebelumnya, yang semuanya itu adalah sambung menyambung dari guruna an syaihi majanan di syaihihi, majanan an syaihihi, majanan an syaihi, sampai puncaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, illa bitalqini syaikhin, kecuali dengan talqin dari syekh, seorang syekh wasilin, yang sudah sampai itu syekh sampai kemana? Ya, sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, maqbulin, yang diterima ibadah, ilmu, amal, imannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minasabikin, dan juga diterima yang terdahulu ya, yang terdahulu. Maksudnya kalau seseorang ingin bermusyahadah, melihat cahaya Allah dengan ainul basirah, maka tidak bisa tidak, gerbangnya adalah talqin itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kedua, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim serta diterima dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ini adalah ceritanya adalah Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang malak Jibril yang saat itu semua orang tidak ada yang tahu siapa itu yang hadir. Kok akrab banget dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di salah satu pertanyaan diskusi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4. Salah satunya adalah, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terangkan kepada saya apa itu yang dimaksud dengan ihsan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malak Jibril pertanyaan seperti itu, Rasul menjawab, faqala, kemudian menjawablah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anta'budallaha, bahwasannya engkau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ka'annaka tarahu. Subhanallah ya. Justru ini ka'annaka tarahu itu seolah-olah engkau melihat Allah. Jangan dikira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan sesuatu yang ekstrim di kalangan kepada umatnya. Bukan ekstrimnya, tapi karena jarang disampaikannya kepada masyarakat. Saya memahami ucapan tersebut. Kenapa para kiai-kiai sekarang jarang sekali menyampaikan bab ihsan? Hanya iman Islam, iman Islam, iman Islam. Iman hubungannya dengan tauhid kepada Allah. Islam hubungannya dengan fikih kepada fikih. Jadi hubungannya dengan ilmu fikih. Sementara ihsan yang tadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Subhanallah, ya. Bahkan guru saya ketika seringkali berceramah waktu itu di televisi, ya, kayak saya heran, ini hadisnya berurutan antara 1, 2, 3, 4. Semuanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan para santri ini sudah mafhum banget bahwa itu hadisnya yang nomor 2 termaktub di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tapi kenapa ketika saya menjelaskan tentang iman, Islam, ihsan sampai yaumul qiyamah, tapi yang disampaikan di televisi itu ditayangkan hanya iman, Islam saja. Iman, Islam, iman, Islam. Padahal itu baru preambulnya, permulaan, awal katanya. Nah, justru itu karena jarang tersampaikan kepada masyarakat, jadilah masyarakat agak sedikit heran. Kenapa materi tasawuf itu agak nyerempet ke sesuatu hal yang dahsyat gitu ya? Ini mah tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu karena tidak jarang atau disampaikan kepada masyarakat. Siapa yang menyampaikan? Ya, yang mengetahui tentang ilmu agama. Siapa lagi kalau bukan para kiai, para asatid, para santri yang sedang belajar. Tentu sudah barang tentu semuanya memahami, tapi karena mohon maaf, mungkin karena kekhawatiran, masyarakat belum saatnya belajar tasawuf, masyarakat belum saatnya untuk mengamalkan tasawuf. Lah, kalau seandainya masyarakat dinilai belum saatnya melaksanakan tasawuf, lalu kapan pelaksanaannya? Sampaikan aja tuh ya, jangan usah ada rasa takut segala macam gitu ya. Nah, jadi kenapa materi-materi tentang tasawuf itu seolah-olah di luar jangkauan Islam gitu ya? Apakah ini termasuk dari materi Islam? Subhanallah, ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah pasti dalam Al-Quran dan hadis. Karena kitanya aja di Indonesia mah agak sedikit tabu membicarakan masalah tasawuf gitu ya. Untuk di Cilengsi saja yang segini besarnya, jangankan kecamatan Cilengsi, seperumahan aja ini, perumahan 5.000 ya sekarang ya. Penduduknya udah 5.000. Subhanallah ya. Nah, di Cilengsi di perumahan sini ya. Medland dari sektor 1 sampai sektor 7 gitu ya. Yang intens atau biasa-biasa saja ketika menyampaikan tasawuf, paling beberapa orang ya di grup masjid dan musola itu ada di Bromolia tuh ada tuh ya. Pas saya kenalan dengan beliau, ternyata beliau pengamal tasawuf juga. Ya, karena beliau pengamal, jadilah sering membicarakan tentang masalah tasawuf. Gitu ya. Nah, saya pun begini. Mungkin saya berkecimpung di dunia pendidikan ya, yang sehari-hari ya katakanlah ngajar Iqra 1, Iqra 2 gitu ya. Maka bagi saya materi-materi tajwid, materi-materi Al-Qur'an, materi-materi hadis dan lain sebagainya ya seolah-olah sudah akrab saja dengan materi-materi yang sering tersampaikan kepada masyarakat. Tapi bagi mungkin ya, bagi dunia militer
yang jarang tersentuh oleh kajian-kajian agama, itu kok tajwid itu seperti itu ya? Kenapa itu ikhfa harus ada sampai samar, ada ang, an, dan lain sebagainya. Nah, seolah-olah itu merasa jarang tersampaikan. Demikian pula saya sebagai santri, saya jarang mendengar istilah-istilah kedokteran, istilah-istilah militer, istilah-istilah hukum, istilah-istilah teknologi dan lain sebagainya. Kepada di sekolah aja ya, anak SMP jago dia untuk masalah teknologi handphonenya. Saya mah boro-boro ngerti gitu ya, nanyain lagi gitu ya. Artinya jarang tersampaikan itu karena kurang adanya minat. Karena minat saya dalam bidang keagamaan, saya kurang terlalu minat untuk mempelajari masalah-masalah kedokteran. Jadi orang berbicara masalah kedokteran, hebat amat itu masalah kedokteran, kayak seperti itu ya. Nah, cuma sayang gitu, khususnya dalam keagamaan yang terkhususnya lagi ilmu tasawuf jarang tersampaikan. Padahal yang saya rasakan dengan mengenal ilmu tasawuf itu mengenal akan diri sendiri. Mengenal diri sendiri itu adalah pokok pangkal dari mengenal siapa Tuhan kita. Yang sudah pasti Allah Subhanahu wa taala ya. Cuma mengenalnya Allah tidak semata-mata mengenal, tapi melalui tahapan mengenal diri sendiri dulu. Subhanallah ya. Ya, begitulah. Kalau seandainya jarang tersampaikan, jadilah seolah-olah ilmu tasawuf itu terasa asing di telinga kita, gitu ya. Tsumma radda ila takmili. Tsumma radda, kemudian mengembalikan ila takmilin naqisina, untuk menyempurnakan orang-orang yang merasa kurang, bi amrillahi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, biwasitati nabiyhi, dengan perantaraan nabinya, utusannya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke atas sedikit, illa bitalqini syaikhin, kecuali orang bisa bermusyahadah itu bisa merasakan kehadiran Allah itu dengan bitalqini syaikhin, dengan menerima talqin dari syekhnya. Satu ayat yang mohon maaf sering kita lupakan itu adalah surah Al-Fath ayat 20. Surat Al-Fath ayat 10. Apa itu? Innalladzina yubayyi'unaka. Ini ayat yang sering saya baca di dalam doa ya. Karena memang ya pedomannya seperti itu, harus dibaca ini ayat supaya mengingatkan bahwa orang yang ditalkin itu hakikatnya adalah ditalkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innalladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya wahai Muhammad, orang-orang yang ditalkin kepadamu, bertalkin kepadamu, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya dia adalah bertalkin kepada Allah. Apa itu bertalkin? Berbaiat, berjanji kepadamu wahai Muhammad, pada hakikatnya adalah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah sendiri yang menyatakan itu di dalam surah Al-Fath ayat 10. Maka untuk sekarang bagaimana? Proses talqin tetap ada, tetap berlangsung dengan para masyayikh dalam bidang tasawuf. Tapi sekarang terjadi pergeseran mana? Kalau dulu Kangjeng Nabi Muhammad SAW orang-orang berbaiat untuk berjanji kepada Rasul untuk menyelamatkan atau melindungi Rasul secara fisik dari serangan orang-orang kaum kufar, maka sekarang bertalkin kepada seorang syekh itu artinya sama, berjanji di hadapan seorang syekh, tapi berjanjinya bukan untuk melindungi syekhnya, tapi untuk mengaitkan qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa mengaitkan qalbu seseorang dengan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain dan tiada bukan dengan berzikir. Untuk saat ini kita bertalkin kepada wakil talkin, atau istilahnya di
Di dalam organisasi tasawuf yang lain disebut dengan muqaddam atau khalifah. Kalau di Sumatera disebutnya khalifah. Nah, berbaiatnya kita kepada wakil talqin atau kepada muqaddam sama halnya berbaiat kepada mursyid. Karena yang berhak untuk mentalkin itu adalah seorang mursyid. Tapi karena beliau mewakilkan kepada seorang wakil talqin, maka talqinnya tetap sah dan itu tetap otoritas. Otoritas dia menjadi wakil talqin itu ketika menalkin. Lalu bagaimana ketika sudah bertalqin? Ya sudah biasa-biasa aja lagi gitu ya. Tidak ya walaupun pada dasarnya beliau adalah seorang wakil talqin yang dimana saja kapan saja dan dalam bagaimanapun keadaannya bisa mentalqin, tapi banyak wakil talqin menyatakan bahwa kewakil talqinan saya hanya berlaku ketika saat mentalqin. Kalau tidak mentalqin, biasa-biasa aja seperti ikhwan biasanya gitu ya. Nah, ini mungkin ungkapan ketawaduan para wakil talqin bahwa beliau tidak merasa untuk mendapat legitimasi dari seorang mursyid, tapi diizinkan untuk memberikan talqin kepada siapapun yang mau. Karena pada dasarnya adalah menalkin itu adalah hak seorang mursyid. Hakikat mursyid itu diangkat oleh Allah melalui para mursyid-mursyid sebelumnya yang musalsal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Jadi hakikatnya adalah ketika kita berbaiat kepada seorang wakil talqin, sama halnya berbaiat kepada seorang mursyid. Berbaiat kepada seorang mursyid sama halnya kita berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berbaiat kepada Rasulullah sama halnya hakikatnya itu adalah berbaiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Fa innal awliya, karena sesungguhnya para wali-walinya Allah, lil khawas itu khusus kepada atau teruntuk orang-orang yang khawas. Mursaluna diutusnya itu para wali untuk membaiat kepada orang-orang khawas. La lil awam, tidak kepada pada umumnya kaum muslimin wal muslimah, ya. Farqan, adapun perbedaan bainan nabiyyi wal waliyyi, antara seorang nabi dan seorang wali. Nah, di sini di antaranya ini ya. Fa inna nabiyya, karena sesungguhnya seorang nabi, yursalu diutus itu nabi ilal ulumil wal khawas. Ilal awami, ilal ulumi, ilal awam ya. Ilal awami wal khawasi, kepada seluruh orang-orang yang umum maupun orang-orang yang khawas, jami'an seluruhnya, mustaqilan yang seluruhnya binafsihi, dengan dirinya sendiri. Jadi kalau para nabi itu diutusnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang nabi itu ada 124.000 nabi. Subhanallah, banyak banget itu ya. 124.000 nabi ditutup dengan kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perbedaannya atau khususiyahnya, para nabi itu diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, baik yang awam maupun yang khawas, itu tetap diutus oleh Allah untuk menerima talqin atau menerima bimbingan dari para nabi. Wal waliyu, adapun seorang wali, wal waliya ya. Wal waliya, adapun seorang wali, al mursyidi, yang wali mursyid. Mohon maaf ya, ada perbedaan antara wali dengan wali mursyid. Kalau wali, banyak wali-wali Allah yang mastur, tersembunyi. Hanya la yu'raful waliya illa biwaliyin, tidak mengetahui seorang wali kecuali wali itu sendiri. Nah, ini banyak yang mastur, artinya tersembunyi. Bisa-bisa nih, bapak-bapak ini karena saya sama orang awam, saya tidak mengetahui bahwa bapak-bapak ini adalah seorang wali.
tapi di hadapan Allah Subhanahu, padahal wali ketinggian makomnya bapak-bapak itu luar biasa misalkan ya. Kalau sesama wali mah bisa mengetahui, karena saya orang awam jadi saya tidak mengetahui kedudukan bapak gitu ya. Beda dengan mursyid. Mursyid itu wali yang masyhur, wali yang terkenal, dan memang harus mengenalkan diri kepada orang-orang untuk mentalkin, untuk membaiat dan juga membimbing. Kalau kita menemui seorang wali untuk meminta bimbingannya, nah, wali itu pun terbagi kepada dua. Ada wali yang mastur, ada wali yang majdum. Bagaimana contohnya? Wali mastur yang tidak diketahui oleh orang-orang, tapi beliau adalah wali. Contohnya Syekh Hamad. Syekh Hamad ini seorang wali yang karena beliau diperintahkan Allah untuk menutup dirinya, beliau menyamar sebagai mohon maaf sebagai ya agak compang-camping gitu ya, pakaiannya compang-camping, kemudian makannya seadanya dari sisa-sisa orang dan lain sebagainya. Bukan berarti beliau merendahkan diri, tapi emang diperintahkan oleh Allah seperti itu, sehingga orang-orang tidak mengenal beliau seorang wali. Ada juga yang wali majdub, ditarik cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia lupa akan dirinya. Contoh seperti siapa? Seperti Wan Syekhon. Wan Syekhon itu wali majdub, wali yang majdub. Sudah mastur tersembunyi, kemudian majdub lagi. Jadi ditarik rasa cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia sedang sedang berkomunikasi aja dengan Allah. Padahal di hadapan orang-orang, kenapa wali ada seperti itu? Kadang pakaiannya selutut, sarungnya hanya pakai sarung saja, ke atasnya tidak pakai sarung. Yang jelas tidak melanggar syariat. Kenapa? Syariat itu dari syariat, sisi syariat beliau menutup aurat, walaupun tidak kelayakan seseorang yang menghadap Allah lah misalnya ya. Nah, itu tidak bisa untuk dijadikan sebagai guru. Kenapa? Majdub itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bagaimana dia mau mengajar kita, wong dirinya aja sudah lupa gitu ya. Apa yang diingatnya? Yang diingat hanya cinta kepada Allah. Luar biasa ini ya. Kemudian kalau wali mastur, ya kalau wali mastur biasa-biasa, tapi tidak sebagaimana cintanya wali majdub gitu ya. Seperti halnya Syekhona Khalil Bangkalan mau mencari seseorang yang bernama Kiai apa itu namanya? Kiai Utsman. Setelah beliau pulang bermukim di Mekah, kemudian hendak pulang ke Madura, tapi sebelum ke Madura beliau singgah dulu di Semarang. Kenapa? Karena mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan salam. Ini antik sekali ya. Dapat tugas luar biasa. Apa tugasnya? Menyampaikan salam doang gitu. Lalu Syekhona Kiai Khalil datang ke Semarang, kemudian mencari seorang kiai yang namanya Utsman. Dia datangi pondok-pondok yang kata orang-orang, oh itu Kiai Utsman. Iya, betul Kiai Utsman, tapi bukan Kiai Utsman yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya beliau kelelahan, tibalah di sebuah musola nih, bayangkan. Tidak pesantren, bukan masjid, tapi hanya sebatas musola. Ketika sedang nyapu beliau, tidak kelihatan kiainya, tidak kelihatan walinya. Kata beliau, mau apa nak? Katanya, karena Syekh Khalil masih muda kan, sementara beliau Kiai Utsman sudah sepuh. Saya boleh numpang di sini, kek katanya, nyebutnya kakek karena beliau belum tahu bahwa itu Kiai Utsman. Yang dipesankan oleh Rasulullah, wali mastur. Saya boleh numpang di sini kek, hanya sekedar melepas kepenatan. Capek ya, kata Kiai Utsman. Iya, sudah keliling-keliling
Oh, kalau mencari Utsman yang dipesankan oleh Rasulullah mah ya saya, katanya. Kalau sampean menyampaikan salam, alaika wa alaihis salam, jawab saya. Kagetlah Kiai Khalil. Loh, kenapa dia bisa tahu bahwa Rasulullah SAW menyampaikan pesan untuk beliau? Berarti kan sudah ada komunikasi antara Rasulullah dengan wali tersebut. Subhanallah. Maka cuntangan Kiai Khalil kepada Kiai Utsman tersebut. Kiai Khalil dulu masih muda ya. Nah, banyak diantara di kalangan kita yang penampilan biasa-biasa saja. Jangankan sebagai seorang wali lah, seorang berpakaian ala kiai saja beliau tidak mau. Kenapa? Karena memang kepribadiannya seperti itu, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Bagaimana jumlah para nabi? Banyak riwayat yang menyatakan bahwa jumlah para wali tidak lebih daripada jumlah para nabi. Jumlah para nabi tadi dikatakan berapa katanya Pak? 124.000. Maka wali pun setiap zamannya itu berjumlah 124.000. Kalau nabi mah tetap segitu, tapi kalau wali bisa bertambah sampai akhir zaman, karena kalau meninggal 10 orang wali, maka Allah menggenapkan lagi dari kalangan biasa menjadi walinya lagi, gitu ya. Jadi jumlah nabi, jumlah wali itu banyakkan jumlah nabi, tetapi wali yang hidup pada zaman itu hanya 124.000, tidak lebih dari jumlah para nabi. Demikian ya. Wal waliyal mursyidi, adapun seorang wali yang berkedudukan sebagai wali mursyid, yursalu lil khawasi, mereka diutus itu para wali mursyid untuk membimbing orang-orang yang khawas fakot saja, tidak untuk orang yang umum. Tidak untuk orang yang umum, ghairi mustaqilin binafsihi, yang tanpa jadi begini, kalau para nabi Allah utus untuk seluruh umat, karena kedudukan nabi termasuk nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Beda dengan para wali. Para wali itu hanya diutus untuk orang-orang yang khusus. Ya tadi salah satunya untuk mentalkin kepada orang-orang yang perlu bimbingan. Ada perbedaan ya, tapi mohon maaf nggak apa-apa lah, ini saya dispekerkannya. Jangan ya. Nah, masih kedengaran? Nabi dengan wali, suatu saat melintaslah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada seseorang yang sedang berdebat. Debat panas antara muslim dengan non muslim, dengan kafir lah gitu ya, bahwa orang muslim menjagokan Nabi Muhammad, sedangkan orang kafir menjagokan Nabi Isa. Kemudian terjadi debat. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, ada perdebatan apa ini? Begini. Oke, baik ya. Kalau seandainya engkau mengetahui akan kelebihan Nabi Muhammad SAW, maukah engkau untuk masuk Islam? Iya, saya siap masuk Islam asal saya bisa mengetahui kelebihan Nabi Muhammad SAW. Itu kan tugas wali untuk mengislamkan seseorang, dan itu tugas semuanya. Maka kata Syekh Abdul Qadir, ayo kita cari makam yang tua, yang sudah lama katanya. Dikatakan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu 500 tahun. 500 tahun makam tersebut, ini makamnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani tersebut, ketika Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, bagaimana beliau ucapannya?
Beliau ucapannya adalah kum biiznillah. Hiduplah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik katanya. Nih, perhatikan ucapan saya. Ini saya bukan siapa-siapa, saya hanya umatnya Nabi Muhammad SAW, kata beliau. Bagaimana ucapannya? Kum biizni. Hiduplah dengan izinku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Tercenganglah itu Nasrani, dan setelah selesai ucapan tersebut, itu si mayat benar-benar hidup lagi dalam usia 500 tahun menjadi mayat. Kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ruhullah, karena memang itu umat Nabi Isa kan. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah ruhullah. Langsung meninggal aja lagi gitu ya. Kemudian kamu melihatkan kehebatan umat Islam. Saya saja yang bukan Nabi Muhammad SAW melebihi ucapan daripada Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW sendiri? Subhanallah. Begitu ya. Jadi perbedaan antara Nabi dengan wali itu hanya dikirim atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang khas. Dan tadi wali itu ada 3 ya. Ada wali mursyid, ada wali mastur, ada wali majdub. Kalau wali majdub tidak bisa untuk dijadikan guru. Kalau wali bisa dijadikan guru, tapi beliau tidak bisa mentalkin, tidak menerima khirqah kemursyidaan dari syekh sebelumnya untuk membimbing orang lain. Nah, kalau wali mursyid harus memperkenalkan diri kepada orang-orang yang khas untuk memberikan bimbingan, gitu ya. Jadi perbedaannya ini mohon difahami, kenapa wali terkesan seolah-olah lebih hebat daripada Kangjeng Nabi. Nah, itu salah satu jawabannya adalah bahwa Nabi itu diutus untuk orang yang umum dan juga orang yang khawas, sementara wali itu diutus oleh Allah untuk membimbing orang-orang yang khawas, gitu ya. Kemudian fa innahu la sa'ata, ya, karena sesungguhnya para wali itu la sa'ata, tidak akan sanggup untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala illa bi mutaba'atin nabiyyi, kecuali dengan mengikuti nabi, kalau zaman sekarang khususnya mengikuti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta lau ada'a, sehingga kalau seandainya mendakwahkan itu para wali, al-istiqlalu, yakni membuat syariat baru di luar syariat Nabi Muhammad SAW, kafaro, maka sungguh dia telah kufur. Subhanallah ya. Jadi tidak ada lagi syariat setelah syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebagaimana syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu untuk menyempurnakan syariat-syariat Nabi yang sebelumnya. Contoh, kalau zaman Nabi Musa alaihissalam, syariatnya salah satu diantaranya adalah kalau seandainya ada kotoran di pakaiannya, untuk membersihkannya bagaimana? Bukan dicuci seperti bagaimana kita syariat Nabi Muhammad ya, tapi dipotong kainnya. Itu ya. Yang lebih dahsyat lagi itu adalah kalau seandainya umat Nabi Musa melakukan maksiat, cara bertobatnya bagaimana? Dengan cara membunuh diri sendiri. Allahu Akbar. Faqtuluhum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Wahai umatku, Nabi Musa alaihissalam ya,
wahai umatku, kalau seandainya engkau bersalah, maka bunuhlah dirimu sendiri. Subhanallah. Kalau umatnya Nabi Muhammad seperti itu, maka bisa-bisa habis ya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ya, disempurnakan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya dengan menyatakan, maka kalau seandainya engkau bersalah, cukup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat secara taubatan nasuha. Gitu ya. Betapa luhurnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama, dan sesungguhnya syabbahan nabiyya, sudah memperumamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama ummatihi, akan ulama umatnya, bi ambiyai Bani Israil, dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israil. Bagaimana hadisnya? Al-ulama'i ka'an nabi Bani Israil, bahwa umatku, ulamanya di kalangan umatku sebagaimana sebagaimana para nabi di kalangan Bani Israil. Subhanallah ya. Para ulama yang mendapatkan kedudukan sebagai setara dengan nabi di kalangan Bani Israil, itu adalah ulama-ulama yang khos, ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang tingkat keikhlasannya di atas rata-rata gitu ya. Jadi para nabi di kalangan Bani Israil masih kalah jauh dengan ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita merujuk pada hadis bahwa kenapa tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sitina sanatan, bertafakurnya sesaat itu jauh lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Ada lagi tingkatan yang lebih di atasnya, yaitu tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatan sab'ina sanatan, kemudian alfa sanatan, 1 tahun. Tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sanatan, berfikirnya sesaat lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Kemudian berfikirnya tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanatan, berfikirnya sesaat jauh lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ini yang hadis yang umum. Yang ketiga adalah tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfa sanatan. Subhanallah, berpikirnya sesaat lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Subhanallah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hikmah, mendapatkan berkah dari